Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah manajemen peserta didik akan mempresentasikan materi mengenai penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri. Dengan kelompok 1 yang beranggotakan Tika Widianingsih, Ervina Rizkiah, Ashila Syafia Utomo, Diva Amalia Putri, dan Rara Azhara. Hakikat penerimaan peserta didik baru. Setiap tahun ajaran baru, sekolah sibuk mengurus penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah siswa. Penerimaan merupakan bentuk komunikasi dua arah antara sumber daya manusia yang mencari yang mereka butuhkan. Penerimaan peserta didik baru merupakan proses administrasi tahunan di mana calon siswa dipilih berdasarkan prestasi akademik mereka untuk mengejar pendidikan tingkat tinggi. Penerimaan peserta didik baru dilakukan dengan memberikan layanan kepada siswa baru setelah siswa memenuhi persyaratan sekolah. Dalam rangka penerimaan peserta didik baru, beberapa kegiatan perlu diidentifikasi seperti pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru, peningkatan kapasitas, dan persyaratan peserta didik. Kebijakan penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri. Salah satu usaha pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan ini, pemerintah mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru. Yang di dalam Permendikbud tersebut terdapat peraturan mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru. Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima. Dikutip dalam edukasi.kompas.com 5 Juni 2018, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyatakan melalui kebijakan sistem zonasi pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh. Pemerintah memiliki target bahwa pemerataan tidak hanya untuk akses pada pelayanan pendidikan saja, melainkan juga pemerataan kualitas pendidikan. Muhadjir Effendi juga menambahkan sistem zonasi merupakan suatu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Dengan adanya implementasi sistem zonasi ini diharapkan permasalahan dan pemerataan kualitas pendidikan dapat terselesaikan. Lalu pada tahun 2018 keluar peraturan bahwa penerimaan peserta didik baru utamanya dilakukan secara dalam jaringan. Hal ini berdasarkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 4 ayat 3, pelaksanaan diutamakan menggunakan mekanisme dalam jaringan atau daring. Selanjutnya, saya Diva Amalia Putri akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip PPDB yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021. Yang pertama ada prinsip non-diskriminatif, yang berarti bahwa setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan ras, suku, agama, bahasa, dan termasuk anak berkebutuhan khusus. Dan yang kedua ada prinsip objektif, yang berarti bahwa PPDB harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam peraturan wali kota yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kelompok, dan atau golongan. Jadi PPDB ini bersifat netral dan bebas dari kepentingan dan tekanan pihak lain. Yang ketiga ada prinsip akuntabel, yang berarti bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas baik prosedurnya maupun hasilnya. Dan yang keempat ada prinsip transparan, yang berarti bahwa pelaksanaan PPDB terdiri dari bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat luas. Yang kelima ada prinsip tidak ada penolakan, yang bermakna bahwa dalam penerimaan peserta didik baru tidak ada penolakan kecuali daya tampung sekolah yang terbatas dan waktunya tidak memungkinkan, serta tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, persyaratan penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang persyaratan calon peserta didik baru berdasarkan jenjang sebagai berikut. Yang pertama, jenjang taman kanak-kanak atau TK. Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia, yaitu paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A, dan paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun untuk kelompok B. Selanjutnya, untuk jenjang tingkat sekolah dasar atau SD, calon peserta didik baru kelas 1 SD harus memenuhi persyaratan usia. Memenuhi persyaratan usia 7 tahun atau paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Nah, usia ini dapat dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa. Selanjutnya juga dalam pelaksanaan PPDB tingkat SD ini memprioritaskan penerima calon peserta didik baru kelas 1 SD yang berusia 7 tahun. Dan persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud sebelumnya dapat dikecualikan menjadi paling rendah lagi, yaitu 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki kriteria yaitu kecerdasan dan atau minat bakat istimewa, dan yang kedua yaitu memiliki kesiapan psikis. Selanjutnya, untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP, calon peserta didik baru kelas 7 SMP harus memenuhi persyaratan berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan telah menyelesaikan kelas 6 SD atau bentuk lainnya sederajat, dan persyaratan tersebut harus dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lainnya menyatakan kelulusan. Dan selain itu ada jenjang sekolah menengah pertama, SMA ataupun sekolah menengah kejuruan atau SMK. Nah, calon peserta didik baru kelas 10 SMA atau SMK harus memenuhi persyaratan berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan telah menyelesaikan kelas 9 SMP atau bentuk lainnya sederajat, dan persyaratan yang sebagaimana dimaksud tersebut harus dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lainnya menyatakan kelulusan. Dan selanjutnya untuk SMK dengan bidang keahlian ataupun program keahlian bahkan kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10. Selanjutnya, persyaratan PPDB selain yang dijelaskan sebelumnya berdasarkan jenjangnya, ada pula persyaratan PPDB secara keseluruhan yang berupa dokumen. Persyaratan berupa dokumen ini dibagi menjadi dua, yaitu persyaratan dokumen umum dan persyaratan dokumen khusus. Nah, persyaratan dokumen umum ini yang pertama adanya ijazah atau surat keterangan lulus, yang kedua adanya akte kelahiran, yang ketiga adanya kartu keluarga atau KTP, yang keempat adanya buku rapor yang berisi dari semester 1 sampai semester 5 beserta keterangan ranking yang didapatkannya. Yang kelima itu ada surat tanggung jawab orang tua yang mutlak. Dan persyaratan dokumen secara khususnya, yang pertama itu ada kartu program penanganan kemiskinan atau terdaftar pada DTKS bagi peserta didik yang mendaftar jalur afirmasi. Yang kedua ada surat keterangan domisili dari RT atau RW bagi calon peserta didik jalur afirmasi juga. Dan yang ketiga ada surat tugas orang tua bagi jalur perpindahan tugas orang tua yang maksimal itu 3 tahun dan atau anak guru. Yang keempat ada piagam dan dokumen prestasi yang telah dimilikinya untuk jalur prestasi, dan jalur prestasi ini dokumen prestasinya atau piagamnya ini maksimal 3 tahun dan minimal 6 bulan. Jalur penerimaan peserta didik baru terdapat 4 jenis, yaitu zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua atau wali. Yang pertama ada zonasi. Jalur zonasi ditunjukkan untuk mendorong peran komunitas dalam menyelenggarakan pendidikan, sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap penyelenggaraan pendidikan. Jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah.
Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Penetapan wilayah zonasi oleh pemerintah daerah wajib memperhatikan sebaran satuan pendidikan, data sebaran domisili anak usia masuk SD, serta lulusan SD sederajat dan SMP sederajat, dan kapasitas daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk satuan pendidikan keagamaan yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut. Yang kedua ada jalur afirmasi, yang ditujukan untuk memastikan masyarakat dari keluarga ekonomi tidak mampu dan anak penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan pendidikan berkualitas. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Penentuan peserta didik dalam jalur afirmasi diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Yang ketiga ada prestasi, ditujukan untuk membangun iklim kompetensi dan mendorong prestasi peserta didik. Jalur prestasi menggunakan 2 penilaian, yaitu yang pertama ada rapor yang dilampiri surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal dan atau prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Lalu untuk tata cara penentuan peringkat rapor di jalur prestasi diserahkan pada pemerintah daerah. Serta yang terakhir ada jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Jalur ini bertujuan untuk mengakomodasi peserta didik yang berpindah tempat karena hal yang tidak bisa dipilih yaitu pekerjaan atau tugas orang tua atau wali. Perpindahan tugas orang tua atau wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan. Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua atau wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Prosedur pendaftaran peserta didik baru terdapat 5 alur. Yang pertama ialah pengumuman pendaftaran yang dilakukan secara terbuka dan paling sedikit memuat informasi seperti persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya, tanggal pendaftaran, jalur pendaftaran, jumlah daya tampung yang tersedia, serta tanggal penetapan pengumuman hasil seleksi PPDB. Selanjutnya ialah pendaftaran. Pendaftaran peserta didik baru dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan kelaman PPDB yang telah ditentukan. Yang ketiga, seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran yaitu zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua atau wali. Untuk jalur zonasi, jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Setelah pendaftaran, ada pengumuman penetapan peserta didik baru. Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah. Dan yang terakhir ada daftar ulang. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah, yang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. Struktur panitia PPDB. Yang pertama ada penanggung jawab. Penanggung jawab bertugas memberikan pengarahan dan mengkoordinir panitia pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan PPDB. Yang kedua ada ketua yang bertugas yang pertama mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan PPDB di sekolah, yang kedua membentuk kepanitiaan PPDB di sekolah, yang ketiga logistik PPDB, yang keempat infrastruktur jaringan dan komputer PPDB, yang kelima mediator sekolah dengan panitia PPDB kabupaten, yang keenam membuat laporan kepada kepala sekolah dan dinas pendidikan, yang ketujuh melakukan koreksi data pendaftar jika diperlukan, yang kedelapan merencanakan, menyusun, dan melaksanakan kegiatan PPDB. Yang ketiga ada sekretaris. Tugasnya yang pertama menyiapkan pengadaan format blanko yang berhubungan dengan PPDB, menggandakan, mendistribusikan, dan mengarsip administrasi PPDB. Yang kedua melakukan pemeriksaan berkas-berkas yang telah ditentukan sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran. Yang ketiga bersama-sama ketua atau panitia lain melaksanakan seleksi dan verifikasi data. Yang keempat, menyiapkan peringkat sementara setiap tahapan seleksi sebagai acuan seleksi tahap berikutnya. Yang kelima, mewakili ketua jika ketua berhalangan. Yang keenam, mencetak laporan hasil pelaksanaan PPDB. Yang ketujuh, mengirim laporan hasil PPDB baik harian, berkala, serta tahap akhir kepada pihak terkait baik berbentuk soft copy maupun hard copy.
Nah, yang keempat ada bendahara. Bendahara bertugas yang pertama merencanakan, menyimpan, dan mengeluarkan keuangan yang berkaitan dengan PPDB. Yang kedua membuat laporan dana yang telah digunakan selama kegiatan PPDB berlangsung. Kemudian yang kelima ada seksi-seksi yang dibagi lagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada seksi pendaftaran yang bertugas yang melayani pendaftaran atau pengambilan formulir, kemudian merekap jumlah pendaftar setiap hari, melakukan verifikasi berkas calon peserta didik baru, kemudian menyerahkan map pendaftar ke seksi penerimaan dan pemeriksaan berkas. Kemudian ada seksi penerimaan dan pemeriksaan berkas yang bertugas yang pertama menerima berkas pendaftaran dari seksi pendaftaran, yang kedua melakukan pemeriksaan isian formulir pendaftaran dan berkas dokumen lain dari calon peserta didik sesuai syarat yang ditentukan oleh panitia. Kemudian yang ketiga menuliskan nomor pendaftaran sesuai dengan urutannya dan menandatangani berkas yang telah diperiksa. Yang keempat, mengumpulkan dan menyerahkan berkas calon peserta didik ke seksi pengolahan data. Selanjutnya, ada seksi pengolahan data atau operator yang bertugas yang pertama itu melaksanakan proses entry data pendaftar atau CPDB dan scan formulir. Yang kedua, mengoreksi data calon peserta didik baru. Yang ketiga, mencetak tanda bukti pendaftaran atau nomor peserta. Yang keempat, mencetak laporan hasil pelaksanaan PPDB secara periodik. Yang kelima, mencetak laporan hasil pelaksanaan tes CPDB. Yang keenam, menyerahkan tanda bukti pendaftaran calon peserta didik ke seksi penerimaan dan pemeriksaan berkas. Kemudian, seksi perlengkapan. Seksi perlengkapan bertugas yang pertama menyiapkan perlengkapan brosur, pemasangan baliho atau spanduk pada titik yang sudah ditentukan baik di lingkungan sekolah atau di luar sekolah. Kemudian yang kedua menyiapkan tempat pendaftaran calon peserta didik baru. Yang ketiga menyiapkan sound system dan peralatan yang lain selama pendaftaran PPDB berlangsung. Yang keempat, bersama-sama seksi pengolahan data menyiapkan tempat dan perangkat komputer untuk kepentingan PPDB. Selanjutnya, ada seksi konsumsi yang bertugas menyiapkan konsumsi panitia selama persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan PPDB berlangsung. Dan yang terakhir, ada pembantu umum yang bertugas membantu panitia selama pelaksanaan kegiatan PPDB berlangsung. Jumlah daya tampung peserta didik. Jumlah calon peserta didik yang akan diterima di suatu sekolah sangat bergantung kepada jumlah kelas atau fasilitas tempat duduk yang tersedia. Artinya, jumlah yang akan diterima di sekolah disesuaikan lagi dengan fasilitas, terutama jumlah gedung yang akan ditempati ketika siswa telah diterima di sekolah tersebut. Nah, hal tersebut juga ditentukan oleh yang pertama, ada ukuran sekolah. Adapun ukuran sekolah ini dapat menentukan berapa banyak murid yang akan bisa diterima di dalam suatu lembaga pendidikan. Kemudian ukuran sekolah ini juga dapat diambil dari perbandingan ukuran sekolah dengan jumlah peserta didik di suatu daerah. Kemudian yang kedua ada ukuran kelas. Ukuran kelas ini didapatkan dari perbandingan antara jumlah kelas dengan peserta didik di suatu daerah. Hal ini juga bisa dilihat dari jumlah bangku yang ada dalam sebuah kelas. Dan adapun ukuran kelas yang ideal itu secara teoretik rata-rata berjumlah 30-35 peserta didik. Adapun kebijakan pemerintah itu adalah 40-45 peserta didik. Kemudian yang ketiga itu ada rasio murid dengan guru. Hal ini dapat diperoleh dari perbandingan antara peserta didik dengan guru full timer. Dengan banyak atau sedikitnya guru ini dapat menentukan berapa peserta didik tersebut bisa ditampung dalam sebuah lembaga pendidikan. Selanjutnya, terdapat tata cara pendaftaran peserta didik baru di sekolah negeri secara online, yaitu yang pertama pembuatan akun PPDB. Dalam pembuatan akun PPDB ini yang pertama kali dilakukan yaitu kunjungi situs PPDB online sesuai daerah, kemudian isi formulir dan lengkapi berkas persyaratan digital. Selanjutnya mendapat bukti pengajuan akun berisi PIN atau token. Di sini terdapat gambar-gambar tampilan dalam website PPDB. Selanjutnya langkah kedua yaitu aktivasi akun. Langkahnya yaitu kunjungi situs PPDB online, kemudian bisa mengubah token dengan kata sandi pribadi. Langkah ketiga yaitu pendaftaran. Kembali kunjungi situs PPDB online, masuk sesuai akun PPDB, kemudian pilih sekolah tujuan, dan selanjutnya mendapat tanda bukti pendaftaran, kemudian
tinggal menunggu proses seleksi. Langkah yang keempat yaitu lapor diri dengan masuk kembali sebagai akun PPDB, kemudian pilih lapor diri dan mendapat tanda bukti lapor diri sebagai murid baru sekolah tujuan. Selanjutnya terdapat tata cara pendaftaran peserta didik baru secara offline di sekolah negeri, yaitu dapat dilakukan dengan yang pertama, orang tua dan calon peserta didik datang ke sekolah tujuan dengan tetap menerapkan prokes dan membawa persyaratan pendaftaran dan berkas-berkas pendaftaran yang dibutuhkan seperti ijazah dan kartu keluarga untuk dilakukan verifikasi faktual. Kemudian yang kedua, bagi yang belum mengetahui persyaratan pendaftaran dan berkas-berkas pendaftaran yang dibutuhkan, dapat bertanya kepada panitia penyelenggaraan di sekolah tujuan. Kemudian setelah itu baru dapat melakukan pendaftaran. Yang ketiga, selanjutnya panitia penyelenggaraan di sekolah tujuan itu menginput data dan juga memverifikasi berkas PPDB sesuai dengan jalur pendaftaran yang dipilih oleh calon peserta didik. Sehingga di balik alur pendaftaran, jika online daftar dahulu kemudian diverifikasi, jika offline diverifikasi dahulu baru kemudian didaftarkan secara online. Kemudian langkah yang keempat yaitu selama proses seleksi, calon peserta didik dan orang tua dapat memantau hasil seleksi di website PPDB. Kemudian yang kelima, setelah proses seleksi selesai bagi calon peserta didik yang diterima, dapat datang kembali ke sekolah tujuan untuk melakukan daftar ulang dengan membawa berkas-berkas yang dibutuhkan. Selanjutnya terdapat sistem perpindahan peserta didik. Secara garis besar, perpindahan peserta didik ini juga disebut sebagai mutasi peserta didik yang diartikan sebagai proses perpindahan peserta didik dari sekolah satu ke sekolah yang lain. Tujuan dari perpindahan peserta didik adalah yang pertama, mutasi didasarkan pada kepentingan peserta didik untuk dapat mengikuti pendidikan di sekolah sesuai dengan keadaan dan kemampuan peserta didik serta lingkungan yang mempengaruhinya. Kemudian yang kedua, memberikan perlindungan kepada sekolah tertentu untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan keadaan, kemampuan sekolah, serta lingkungan yang mempengaruhinya. Baik, selanjutnya, perpindahan peserta didik harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain yang pertama, permintaan mutasi peserta didik diajukan oleh orang tua atau wali karena alasan yang dapat dibenarkan, yaitu keluarga, kesehatan, kejiwaan, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, mutasi peserta didik ini berlaku dari sekolah negeri ke sekolah negeri maupun ke sekolah swasta mandiri ke sekolah swasta mandiri maupun ke sekolah swasta yang evaluasinya bergabung, dan sekolah swasta menggabung ke sekolah swasta yang juga bergabung. Kemudian yang ketiga, hendaknya dihindarkan mutasi peserta didik di dalam satu kabupaten atau kota madya, kecuali dengan alasan yang sangat mendesak, maka perlu surat keterangan dari pengawas. Kemudian yang keempat, mutasi antar kanwil atau provinsi pada dasarnya sama dengan mutasi di dalam satu kanwil atau provinsi. Kemudian yang kelima, penomoran di buku induk peserta didik yang mutasi akan diberikan nomor induk yang baru di sekolah tersebut, sehingga nomor induk dari sekolah asal tidak dipakai lagi. Kemudian yang keenam, penempatan peserta didik yang mutasi sebaiknya ditempatkan sesuai dengan jurusan yang pernah diambilnya di sekolah asal. Kemudian peserta didik yang mutasi karena tidak naik kelas hendaknya juga tetap berada pada kelas di mana mereka tidak naik kelas. Hal ini dilakukan untuk selalu menjaga kualitas pendidikan. Baik, selanjutnya terdapat syarat-syarat perpindahan peserta didik, yaitu yang pertama, menyerahkan raport, yang kedua, menyerahkan surat keterangan pindah dari sekolah asal, ketiga, terdapat formasi atau daya tampung yang masih ada, keempat, bagi sekolah swasta mungkin peserta didik dikenakan syarat untuk membayar sejumlah uang. Kemudian, secara umum, faktor penyebab perpindahan peserta didik ini dapat dikelompokkan, yaitu yang pertama, didasarkan peserta didik itu sendiri. Misalnya, peserta didik tidak mengikuti pelajaran di sekolah, tidak suka dengan sekolah, atau merasa tidak cocok, dan lainnya. Yang kedua, bisa karena lingkungan keluarga, misalnya mengikuti orang tua yang pindah kerja, atau dititipkan oleh orang tua di tempat kakek atau neneknya karena ditinggal tugas atau kerja ke lain daerah atau luar negeri, dan lainnya. Yang ketiga, faktor lingkungan sekolah, misalnya lingkungan sekolah yang tidak menarik, fasilitas sekolah yang tidak lengkap, dan juga lainnya. Kemudian yang keempat, faktor teman sebaya,
misalnya bertengkar atau berselisih dengan teman sekolah. Kemudian yang terakhir, faktor lainnya yaitu seperti sekolah sering dilanda banjir atau sekolah berada di wilayah rawan banjir. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.